adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Tentu aja dong kak. Nah adik-adik gimana nih keadaannya? Semua udah mulai masuk sekolah loh kak. Iya pasti adik-adik seneng banget nih bisa ketemu temen-temennya. Tapi inget ya, tetap jaga kesehatan. Adik-adik, Kak Rere dan Kak Fani hari ini mau jalan-jalan nih ke supermarket. Bener banget Kak Fani, kita mau bantuin Mama dan Papa untuk beli kebutuhan sehari-hari adik-adik. Iya adik-adik, kita mau bantu Papa Mama nih. Nah, sembari dalam perjalanan ke supermarket, kita gerak dan lagu dulu ya adik-adik, supaya lebih semangat di hari Minggu yang indah ini. Bener banget Kak Fani, kita bernyanyi. Yuk adik-adik kita bernyanyi 3 lagu bebas. Adik-adik yang pertama ada Matahari Bersinar Terang, Kudaki-daki, dan yang terakhir apa Kak? Yesus sayang semua. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi yang lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi Kak, lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lagu selanjutnya apa, Kak Rere? Lagu selanjutnya adalah Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Ya, Pak. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayu perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas. di atasku, di bawahku kau ada. Suka senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, lagu terakhir Kak. Apa Oke. nih? Yesus sayang Semua. semangat. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang
bener nih Kak Fani. Suara apa tuh? Oh iya, kayak suara burung ya Kak. Iya. Dari mana ya? Musik kali ya? Mungkin kayaknya sih. Ya udahlah ya. Jadi ini satu lagu deh. Oh iya bener Kak, burung pipit yang kecil. Adik-adik kita nyanyi lagu itu yuk. Ya, adik-adik kita bernyanyi dari Kiro Ceria 17 burung pipit yang kecil. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik kita mau masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu sehingga kami Tuhan dapat beribadah bersama-sama Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat beribadah dengan baik hari ini dan dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Inilah doa syukur kami Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Fani mana ya? Kak Fani kemana? Oh iya. Banget ya. Buat nggak ya? Kak Fani, Kak Rere, gue cariin. aku nyariin kakak loh. Kakak ngapain? Ini aku lihat jubahnya bagus banget ya kak. Oh iya benar bagus ya Kak. Iya. Tapi tunggu dulu deh Kak Fani. Kalau lihat jubah ini, aku jadi inget suatu cerita Kak. Cerita di Alkitab tentang seorang bapak yang memberikan jubah kepada anaknya karena dia melakukan hal yang baik dan benar Kak. Kak Rere pinter banget sih. Dikit-dikit keinget sesuatu. Ya jelas dong. Aku jadi ingat juga ya cerita firman itu ya. Kayaknya cerita itu ada hubungannya deh sama firman Tuhan kita hari ini kak. Oh, bener banget Kak. Aku jadi gak sabar deh. Gimana adik-adik supaya cepet nih buat denger si firman itu? Kita nyanyi dulu yuk. Dari Kidung Ceria 341 Allah hadir bagi kita. Musik. Allah hadir bagi kita dengan dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Larui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita membuka Alkitab dan kita membaca dari Kejadian 37 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Demikian pembacaan firman kita hari ini. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Feni di kelas TK. Adik-adik, sebelum Kak Feni mau bercerita di hari ini, Kak Feni mau tanya nih. Di sini adik-adik siapa yang suka bantu papa mama di rumah? Pasti semua adik-adik pernah ya bantu papa mama di rumah. Nah, membantu papa mama di rumah adalah suatu perbuatan yang baik yang harus selalu kita lakukan. Hal ini juga dilakukan loh oleh salah satu tokoh Alkitab, namanya Yusuf. Adik-adik, Yusuf ini punya papa, namanya Bapak Yakub. Dia juga punya mama, nama mamanya Ibu Rahel. Yusuf dan saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya suka membantu papahnya untuk menjaga dan mengurus kambing domba. Namun, adik-adik, suatu hari kakak-kakaknya ini, yaitu yang bernama Dan, Naftali, Gad, Asher, melakukan perbuatan yang nakal adik-adik. Melihat hal itu, Yusuf yang adalah seorang anak yang baik, yang selalu berkata jujur, menyampaikan perbuatan kakak-kakaknya itu kepada bapaknya. Adik-adik, luar biasa loh Yusuf ini. Dia tak mau sembunyiin kesalahan atau kenakalan kakak-kakaknya. Karena kalau dia sembunyiin atau dia diem aja, berarti dia juga salah karena dia sudah bohong sama papanya. Tapi justru sebaliknya, Yakub berani berkata benar, berkata jujur, dan dia sampaikan itu semua kepada papanya. Tahukah adik-adik, melihat hal itu, papanya yang adalah Bapak Yakub semakin sayang sama Yakub karena dia lihat Yakub ini sudah anaknya baik, suka bantu papa mama, dan selalu berkata jujur. Akhirnya dia memberikan sebuah hadiah loh. Hadiahnya itu baju yang indah banget kepada Yakub. Adik-adik, nah dari cerita Yusuf ini ada yang mau diajarkan kepada kita loh. Yang pertama, dari Yusuf kita belajar supaya selalu mau membantu papa mama. Bantu papa mama contohnya seperti apa sih? Contohnya, kalau adik-adik habis main, adik-adik beresin mainannya. Yang kedua, kalau adik-adik misalnya adik-adik habis makan permen atau makan coklat atau apapun itu yang harus dibuang, adik-adik buang ke tempat sampah. Lalu selain itu adik-adik, kalau adik-adik adik-adik lipat baju, bantuin mama lipat baju. Dari contoh kecil aja, adik-adik boleh bantu mama lipat baju adik-adik. Terus adik-adik juga bisa bantu papa mama nih siram tanaman supaya tanamannya tumbuhnya bagus. Terus adik-adik kalau habis mandi kan ada pakaian kotor tuh. Adik-adik masukin ke keranjang cucian, jangan ditaruh lantai atau ditaruh tempat tidur ya. Itu beberapa contoh adik-adik bisa bantu papa mama di rumah. Nah, selain pesan untuk membantu papa mama, ada pesan lain buat kita. Yaitu kita harus berani menjadi anak yang berkata benar. Berkata benar tuh gimana sih? Berkata benar berarti adik-adik bisa jadi anak yang jujur. Contohnya, mama papa nggak boleh adik-adik makan permen atau makan coklat atau suatu makanan yang papa mama nggak bolehin, tapi adik-adik diam-diam makan. Nah, terus yang pas papa atau mama nanya, ini siapa yang makan? Adik-adik harus ngaku, harus jujur, iya aku yang makan. Nah, itu contohnya. Terus kalau berkata benar itu salah satunya adik-adik nggak marah-marah sama papa mama ya, tapi papa mamanya disayang. Terus adik-adik juga boleh loh, misalnya adik-adik punya kakak, punya saudara, atau punya adik, atau punya teman yang ngelakuin perbuatan yang nggak baik, yang nakal. Adik-adik boleh sampaikan ke papa mama, bukan untuk
supaya adik-adik, karena sayang nih mau kasih tahu ke papa mama supaya papa mama bisa nasehatin kakak, adik atau saudara atau teman supaya mereka tahu kalau perbuatan mereka itu nggak benar, jadi mereka jadi anak yang lebih baik lagi. Ingatlah adik-adik, kalau adik-adik melakukan dua pesan tadi, pasti Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Sama seperti Bapak Yakub yang sayang sama Yusuf karena Yusuf jadi anak yang baik, suka bantu papa mamanya, dan selalu berkata jujur. Pasti Tuhan Yesus akan lebih juga sayang sama adik-adik dan pasti memberkati hidup adik-adik. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Lakukan itu dalam kehidupan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya di rumah. Nah adik-adik, kakak mau menampilkan beberapa gambar nih. Nanti adik-adik tebak ya, ini perbuatan yang benar atau yang tidak benar. Oke, adik-adik siap? Oke, kakak tampilkan gambar pertama. Nih, lihat nih. Gambar apa ya adik-adik kira-kira itu? Gambar seorang anak yang sedang menyontek saat ujian. Wah, ini kira-kira perbuatannya benar atau tidak benar ya adik-adik? Coba adik-adik tebak di rumah. Apa? Perbuatan yang tidak benar adik-adik. Ya benar banget, gak boleh. Kita tidak boleh menyontek saat ujian ya adik-adik. Semuanya kita harus mengerjakan ujian itu dengan sendirinya. Tidak boleh menyontek adik-adik. Terus lanjut gambar yang kedua. Nih, ada gambar apa ya? Gambar seorang anak sedang membuang sampah sembarangan nih. Wah, ini perbuatan yang benar atau tidak benar adik-adik? Perbuatan yang tidak benar. Benar banget adik-adik. Adik-adik jangan membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus lanjut yang ketiga. Gambar yang terakhir nih. Ada seorang anak yang menggunakan masker nih adik-adik. Walaupun dia saat ini juga seperti adik-adik nih, mungkin ada yang sudah sekolah offline, belajar di sekolah, tapi tetap menggunakan masker nih. Kira-kira ini perbuatan yang benar atau yang tidak benar nih adik-adik? Perbuatannya benar ya adik-adik. Nah adik-adik juga nih di rumah, kakak Regita ingatkan juga untuk tetap menggunakan masker adik-adik. Ke sekolah ataupun kemanapun adik-adik berada, adik-adik tetap menggunakan masker ya adik-adik, agar adik-adik tetap sehat. Oke, kita tadi udah menebak 3 gambar yang sudah kakak Regita tampilkan. Nah, sekarang firman Tuhan yang sudah kita baca, dari mana tadi adik-adik masih ingat? Dari Kejadian 37 ayat 1-4 menyampaikan bahwa ada seorang bapak bernama Bapak Yusuf, merupakan seorang anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel adik-adik. Bapak Yusuf ini sangat baik hati adik-adik, dia mau membantu orang tuanya untuk menjaga kawanan kambing dombanya dan hewan peliharaan dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Nah, juga Bapak Yusuf ini seorang anak yang berani adik-adik, berani untuk menyampaikan ataupun mengatakan hal-hal yang benar adik-adik. Contohnya nih adik-adik, ketika saudara-saudara dari Bapak Yusuf melakukan hal-hal salah, Bapak Yusuf tetap berani untuk memberitahukan nih kepada Bapak Yakub bahwa saudara-saudaranya telah melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, melalui firman Tuhan hari ini nih, dan juga cerita dari Bapak Yusuf yang berani untuk menyampaikan hal-hal yang benar, kita juga sebagai anak Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca, Tuhan Yesus ingin kita, adik-adik dan juga kakak kita untuk menjadi anak yang berani untuk melakukan hal yang benar, menyampaikan hal-hal yang benar nih adik-adik. Seperti tadi gambar yang sudah kakak Regita tampilkan, bahwa kita harus jujur adik-adik dalam mengerjakan ujian. Tadi kan gambarnya itu adalah gambar seorang anak yang menyontek. Nah, kita sebagai anak Tuhan diajarkan untuk melakukan hal yang benar, yaitu tidak menyontek saat ujian. Terus yang kedua juga, kita juga kalau misalnya nih adik-adik melihat ada teman kita melakukan kesalahan, adik-adik juga jangan takut untuk menyampaikan ke teman-teman adik-adik bahwa itu salah. Nah, terus juga nih adik-adik, untuk melakukan hal-hal yang benar, adik-adik jangan lupa untuk meminta pertolongan Tuhan dengan cara
berdoa minta agar Tuhan Yesus selalu menuntun kita, memberkati kita agar kita tetap melakukan hal yang benar, hal yang baik, agar kita menjadi anak Tuhan yang bisa mencerminkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk selalu berani melakukan hal yang benar dan juga memberitahukan, menyampaikan hal-hal atau perkataan yang benar adik-adik. Oke adik-adik, semoga adik-adik semua paham ya firman Tuhan hari ini. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Dan juga sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Kakak Bunga di sini. Nah, hari ini kita mau membahas terkait dengan tokoh Alkitab yang memiliki keberanian untuk berkata dan berbuat yang benar. Sebelum kita bahas siapa tokohnya, Kak Bunga mau tanya dulu sama kalian. Pernah nggak sih kalian punya kejadian di mana kalian melihat ada teman kalian yang berbuat salah nih, terus kalian coba bilang sama bu guru, karena kalian tahu itu perbuatan yang salah. Tapi ternyata ujung-ujungnya nih, kalian malah teman kalian jadi nggak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian dianggap sebagai seorang pengadu. Kalian nggak bisa, kenapa sih nggak bisa diem aja gitu? Atau kan cuman sekali-kali ini aja gitu. Dan akhirnya seluruh kelas menjauhi menjauhi kalian nih, menjauhi adik-adik. Bahkan ketika kalian bicara aja pun, seperti yang di atas ini nih, kalian dicuekin, gitu. Nah, jadinya kalian gak punya teman dan kalian akhirnya jadinya sendirian aja dan sampai membuat kalian berpikir, salah gak sih sebenarnya kalau kalian melakukan atau bilang sama bu guru terkait dengan perbuatan salahnya teman kalian itu gitu. Kenapa sampai kalian harus dimusuhi? Kenapa kalian sampai harus dijauhi gitu? Bahkan mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir apa mending gak usah aja deh, ketika ada orang yang berbuat salah ya udah aku diem aja deh gitu biar gak dimusuhin sama teman. Ayo, siapa yang begitu? Atau siapa yang lagi ada di dalam masalah seperti itu? Nah, adik-adik, Kak Bunga mau kasih tahu pembahasan kita hari ini, tokoh Alkitabnya juga mengalami hal yang sama. Siapa tokoh Alkitabnya? Nah, seperti yang kalian tahu, tadi kita membaca terkait dengan yang namanya Yusuf. Nah, siapa itu Yusuf? Yusuf itu adalah anaknya Bapak Yakub. Kalau kalian penasaran siapa sih Bapak Yakub, mungkin kalian perlu membaca Alkitab lagi, atau kalau kalian mau ingat gitu ya, Pak Yakub ini adalah cerita terkait dengan dulu dia rebutan dengan kakak atau adiknya ya, Bapak Esau. Nah, dia punya saudara dulu namanya Bapak Esau. Nah, sekarang Bapak Yakub punya anak. Anaknya ada banyak, salah satu anaknya yang paling disayang sama dia adalah Yusuf. Kenapa Yusuf disayang? Karena Yusuf itu adalah anak yang gak sombong. Dia suka menolong orang lain. Kenapa dia gak sombong? Yusuf itu karena jadi anak kesayangannya si Bapak Yakub nih, gitu ya. Dia itu dia selalu bukan dimanja ya, mungkin bisa dibilang Bapak Yakub saking sayangnya sama Yusuf, dia memberikan apapun untuk Yusuf. Bahkan dia membuat jubah yang indah hanya untuk Yusuf. Padahal anaknya ada banyak yang lain. Nah, pastinya kebayangkan karena Yusuf diberikan jubah sama si ayahnya, kakak-kakaknya Yusuf pasti iri sama dia. Dan akhirnya Yusuf dibenci sama kakak-kakaknya. Tapi meskipun demikian Yusuf gak sombong. Yusuf gak pernah mamerin bahwa, oh kak aku punya dong bajunya gitu. Kalian gak punya kan? Gak seperti itu. Sifatnya Yusuf justru jauh dari situ. Karena dia anak yang patuh sama Tuhan. Dia
rajin gitu ya, dia taat sama perintah Tuhan. Nah, yang lagi jadi sifatnya yang jadi perhatian kita hari ini nih adalah sifatnya Yusuf yang berani berkata jujur dan berbuat yang benar. Seperti apa itu? Nah, kebetulan kan tadi Kak Bunga bilang kalau kakak-kakaknya itu sebal sama Yusuf. Nah, suatu hari Yusuf melihat perbuatan buruknya kakak-kakak. Karena dia tahu itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang salah, jadinya Yusuf bilang sama ayahnya bahwa kakak-kakaknya telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yes, kakak-kakaknya semakin gak suka sama yang namanya Yusuf karena mereka berpikir kok Yusuf anaknya ngaduan sih gitu, kenapa gak bisa diem aja, sama seperti cerita yang tadi Kak Bunga ceritakan di awal gitu ya, itu dihadapi sama Yusuf gitu. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tetap berani, Yusuf nggak takut dengan kakak-kakaknya. Karena dia tahu ini adalah perbuatan yang salah, jadi harus dihentikan. Jadi harus dikasih tahu sama orang tua, biar orang tua bisa menghentikan itu. Gitu. Yusuf berani melakukan itu meskipun dia tahu resikonya adalah dia dimusuhin sama kakak-kakaknya, dibenci sama kakak-kakaknya. Nah, dari peristiwa itu, kita bisa belajar nih terkait dengan Yusuf. Apa ya yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama, kita belajar bahwa Yusuf berani melakukan hal yang benar. Nggak cuma hanya kata doang, tapi juga tindakan. Dia berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia tahu terkait benar dan salah itu berdasarkan dengan firman Tuhan, berdasarkan dari Alkitab. Nah, makanya kita juga perlu belajar dari sifatnya Yusuf ini. Jadi, Kak Bunga mau nih dari firman Tuhan hari ini, dari ceritanya Yusuf sih, kalian yuk coba untuk melakukan hal yang benar. Nggak cuma dengan kata-katanya ya, tapi juga dengan tindakan kalian, dengan perilakunya kalian. Sesuai dengan apakah kita tahu itu benar dan salah? Dengan Alkitab. Ketika kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa tahu, oh ini loh yang dimaui sama Tuhan, oh ini loh sikap yang gak disukai sama Tuhan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah dari firman Tuhan. Jadi ikuti apa kata firman Tuhan. Nah, termasuk juga nih, ketika kita melakukan yang benar dengan kata-kata dan tindakan, termasuk juga ketika kita berbicara sama orang lain. Kita harus menjaga perilaku kita harus tetap berbuat sopan gitu ya, berkata-kata yang sopan, entah nggak cuma sama teman kita aja, tapi juga sama orang tua, bahkan sama orang yang lebih kecil pun bukan artinya kita jadi nggak sopan, enggak. Kita tetap harus berbuat sopan. Kita harus bertutur kata yang baik, gitu ya. Harus tetap menghargai orang lain dan tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Termasuk nih ketika adik-adik bermain sosial media. Karena ketika kalian bermain sosial media kan kadang kalian suka mengetik kata-kata nih gitu. Kalian boleh update status, boleh, itu adalah hak kalian. Tapi perhatikan juga kata-kata yang kalian gunakan ya. Jangan sampai itu menyakiti orang lain. Karena kita mau belajar terkait dengan Yusuf kan, melakukan hal yang benar baik dengan kata dan tindakan. Jadi tunjukkan juga bahwa kalian juga bisa melakukan hal yang benar ketika kalian bermain dengan sosmed. Oke? Nah, selanjutnya apa nih yang kita pelajari dari Yusuf? Tadi kita sudah belajar tentang Yusuf yang berani untuk mengatakan hal yang benar, berbuat yang benar. Nah, yang kita pelajari kedua adalah pastinya Yusuf nggak takut sama yang namanya risiko. Risiko apa yang akan dia dapatkan ketika dia berbuat yang benar? Karena dia tahu dia berbuat benar karena demi kebaikan orang lain gitu. Jadi dia tahu mau apapun resikonya, kan dia tadi dapat resikonya ketika dia berbicara sama orang sama Bapak Yakub mengadu
apa ya bilangnya, bilang terkait dengan perbuatan salah kakak-kakaknya, resikonya dia adalah dia dibenci, dia dijauhin sama kakak-kakaknya kan. Sama mungkin juga adik-adik, ketika adik-adik melakukan hal yang benar atau ketika adik-adik mengatakan hal yang benar, kalian akan dapat resiko dijauhi sama teman-teman. Tapi nggak usah takut, Yusuf aja nggak takut loh. Gitu. Kenapa? Karena Yusuf tahu Yusuf punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa menemani kita, yang bisa menghibur kita, yang bisa membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Jadi, kenapa bisa tidak takut? Karena ketika kalian merasa kok kayaknya teman-teman menjauhi aku karena aku berbuat benar, berdoa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, ya, cerita sama Tuhan, pasti Tuhan akan bantu. Oke, makanya adik-adik nggak perlu takut, ya. Adik-adik nggak sendirian, Yusuf juga mengalami hal yang sama. Jadi, sama seperti sikap Yusuf, berdoa saja sama Tuhan. Tetap taat sama Tuhan, nanti pasti Tuhan akan bantuin kalian. Percaya deh, kalian nggak akan dijauhin sama teman. Akan ada teman yang diketuk hatinya oleh Tuhan Yesus untuk bisa menemani kalian. Kenapa? Karena kalian berbuat yang benar. Oke? Nah, selain itu, yang perlu kalian ingat nih, kenapa Yusuf bisa tetap berbuat baik dan benar? Karena Yusuf tahu, dengan dia berbuat baik, dengan dia berbuat benar, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kalian suka menyenangkan hati Tuhan, yuk kita berbuat baik dan benar. Kita melakukan hal yang diminta sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hari ini Kak Bunga mau tanya, untuk kalian mau nggak sih kalau kalian jadi berkat untuk orang lain dan menyenangkan Tuhan? Kalau kalian mau menjadi berkat untuk orang lain dan juga menyenangkan hati Tuhan, kalian harus mengikuti langkah sikapnya Yusuf. Untuk berani berkata benar, jujur, dan juga berani berbuat hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan tak perlu takut sama risiko yang akan kalian hadapi nantinya. Kalian harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kalian, Tuhan menyertai kalian. Ketika kalian merasa kesulitan, berdoa aja, percaya Tuhan Yesus akan melindungi kalian, Tuhan Yesus akan menyertai kalian, dan Tuhan Yesus akan menghibur kalian. Ya, jadi tidak usah takut, apapun permasalahannya bawa dalam doa. Oke? Ya, nah itu saja firman Tuhan hari ini. Kak Bunga harap dengan yang Kak Bunga kasih tahu hari ini, belajar dari sikapnya Yusuf, kalian jadi menjadi berkat yang lebih baik lagi untuk orang lain, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang senang menyenangkan hati Tuhan. Ya, lakukan ini dalam kehidupan kalian, pasti kalian semakin bertumbuh. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Hari kita udah selesai belanja nih. Kebutuhan sehari yang diminta oleh mama. Bener banget nih Kak. Adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Gimana? Udah ngerti belum? Nah Kak, aku mau kasih kesimpulan nih untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kita sebagai seorang anak harus berani nih mengatakan hal yang benar Kak, dan juga harus menjadi anak yang baik. Contohnya kayak kita nih Kak, bantu mama papa di rumahnya, adik-adik juga jangan lupa ya, bantu mama papa, dan juga harus berbuat baik kepada semua orang adik-adik. Nah, diingat ya adik-adik dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu, kita respon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Musik! Sekali lagi adik-adik ya.
Nah adik-adik, kita mau berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Di dalam doa rangkaian syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan juga para menteri dan juga petugas-petugas yang bertugas untuk mengatur bangsa ini. Tuhan kiranya berkati mereka, biarlah mereka bisa mengelola dengan baik, agar bangsa ini bisa berjalan dengan baik terutama untuk bisa mengatasi pandemi pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, terutama untuk GPIB Gloria dan terkhususnya untuk Pelkat PA. Tuhan kiranya berkati adik-adik layan, kakak-kakak layan dan juga para majelis-majelis yang bertugas. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat pada mereka untuk tetap melayani dan tetap memuji nama Tuhan dimanapun mereka berada dan di dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang pada saat ini juga melakukan pendidikan, yang mulai masuk sekolah ataupun yang memang masih mengenyam pendidikan di rumah. Tuhan kiranya berkati dimanapun mereka berada, berikan semangat pada mereka untuk tetap bisa menangkap informasi, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, untuk bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Dan kami percaya Tuhan yang punya rencana, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mereka bisa terus mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, untuk papa mama, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, juga untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya berkati mereka, berkati obat-obatan dan juga dokter yang sudah mereka dapatkan. Tuhan kiranya berikan kesembuhan, biarlah mereka bisa kembali lagi beraktivitas, untuk bisa bersama-sama dengan kami menikmati berkat-Mu di dalam ibadah-ibadah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan, kami tutup bungkus doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Boleh adik-adik titipkan ke papa mama untuk diantarkan ke gereja, atau adik-adik bisa scan barcode ya. Kalau gitu kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita udah selesai belanja nih adik-adik. Nah, kita juga mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, Kak. Yes. Dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Musik.
kita mau menutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan-Mu dan berkat-Mu selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai nih. Nah, jangan lupa ya untuk dikerjakan aktivitasnya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih juga ya adik-adik udah temenin Kak Rere dan Kak Fani jalan-jalan seharian. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu